Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembahasan online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hidup yang dipimpin oleh roh. Dan kita akan belajar di part yang kedua. Dan bahan Alkitabnya dalam 2 Timotius 1 ayat 7, 1 Samuel 16, Roma 8, 1 sampai 11, dan 1 Petrus 1, 13 sampai 16. Pemahaman tentang Roh Kudus menurut Alkitab. Roh Kudus dipercaya oleh orang Kristen sebagai penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh. Bahasa Yunani-nya yaitu pneuma yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 9 itu sebagai penolong yang memimpin hidup kita. Dan bahasa Yunani-nya Roh Kudus adalah pneuma. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Secara resmi, Roh itu berada bersamanya ketika ia dibaptisan dengan rumusan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa kita mampu menerima Yesus sebagai juru selamat itu karena campur tangan Roh Kudus. Dan saat orang menerima Yesus, Roh Kudus ada sama-sama dalam hati. Dia pula lah yang memampukan mereka menjalani hidup sesuai Kristenan. Jadi kita secara pribadi pasti kita tidak, tapi ada tuntunan Roh Kudus yang memimpin kita supaya kita bisa mampu menjalani hidup aturan yang ada dalam kekristenan. Namun ada cara kerja Roh Kudus seringkali tidak mudah diduga. Ia bahkan dapat bekerja sebelum seorang dibaptiskan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan kadang-kadang pula Roh Kudus menggerakkan orang-orang yang memusuhi Yesus untuk berubah menjadi seperti contoh Saulus dan sebagainya. Bisa saja Roh Kudus memakai siapapun juga untuk bisa percaya kepada Yesus, untuk menjadi alat untuk pengabaran Injil dan sebagainya. Nah, percakapan Yesus kepada Nikodemus, Tuhan mengatakan demikian. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu di mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak tahu bertiup kemana, tapi engkau mendengar suaranya, tapi engkau tidak tahu di mana ia datang dan pernyataan ini sulit dipahami sehingga bahkan Nikodemus pun bertanya kembali, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Kata Yesus menjanjikan penghibur, artinya Yesus memberikan kekuatan. Dalam Yohanes 4 ayat berapa ini sebentar ya? Ayat 26, maka yang ia maksudkan adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan menjanjikan seorang penghibur. Yang di sini yang dimaksud adalah pastinya adalah Roh Kudus. Setelah kebangkitannya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk peristiwa itu. Janji itu digenapi dalam peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dalam Kisah kedua, yaitu turunnya Roh Kudus dan seterusnya. Menurut Lukas, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, ya, hal itu. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Ya, jadi saat Yesus mati, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga, dihitunglah 50 hari. Dan itu datanglah hari Pentakosta atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem pada sebuah ruang atas. Angin yang keras bertiup, lalu lidah-lidah api tampak di atas kepala para murid Yesus. Bahkan orang yang kemudian mendengar para murid itu berbicara masing-masing dalam bermacam-macam bahasa. Lukas mengisahkan bahwa pada hari mereka menerima Roh Kudus, murid-murid Yesus mampu mempertobatkan 3.000 orang. Masing-masing memberi dirinya dibaptis. Wow. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong pertama.
pemimpin, penghibur, bahkan temannya. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Roh Kudus digambar sebagai penghibur, penolong, dan pemimpin mereka dalam jalan. Ingat tugas Roh Kudus seperti apa? Nah, ini dijelaskan di sini. Karya roh di dalam kehidupan seorang dipercayai akan memberikan hasil-hasil yang positif yang dikenal sebagai buah-buah roh. Jadi kamu menerima Yesus sebagai Yesus selamat, ada Roh Kudus dalam hatimu dan Roh Kudus memimpin hidupmu dan akan menerima karya roh, yaitu ada hasil-hasil positif yang kita kenal yaitu dengan buah-buah roh ya. Kita tidak bisa bilang buah-buah, tapi di Alkitab disebutkan buah roh. Bukan buah-buah roh, buah roh. Saya klarifikasi ini ya, itu adalah buah roh. Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus haruslah dapat dikenal melalui buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam Galatia 5, 22-23. Kalian gampangnya saat kalian untuk dicek apakah kalian benar-benar memiliki buah roh atau tidak, yaitu adakah kasih dalam hidupmu, adalah sukacita dalam hidupmu, adakah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak adakah dalam diri kita untuk belajar untuk bisa melakukan seperti itu. Roh memberikan keberanian. Ada dua contoh yang diberikan dalam bahan ini, yaitu riwayat Robert Walter Monginsidi, pahlawan nasional Indonesia, dan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, serta tokoh-tokoh dalam gereja yaitu Polycarpus dan Martin Luther. Dari kehidupan orang-orang ini kita dapat membayangkan seperti apa keberanian para murid Tuhan Yesus dari gereja perdana yang berubah dari nelayan-nelayan sederhana dan berpendidikan rendah menjadi para rasul yang dengan keberaniannya memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria hingga ke ujung dunia. Roh Kudus memberikan hidup dalam kekudusan. Kehidupan yang dimiliki Roh Kudus adalah juga kehidupan yang kudus. Mengapa? Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. 1 Petrus 1:16 bisa dibandingkan dalam Muhammad 19 ayat 2, 20 ayat 7 dan 26. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah harus mencerminkan sifat-sifat Allah yang antara lain adalah kekudusan, yaitu kudus. Seperti yang dipahami dalam bahasa Ibrani, kados, yang berarti dipisahkan atau disucikan secara khusus untuk tujuan yang khusus. Jadi artinya kalian dipisahkan, disucikan secara khusus untuk tujuan yang Tuhan mau. Ya, dari hidup kita harus mencerminkan Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus karena kita sudah dipisahkan. Ya, dan kita adalah ciptaan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dipisahkan dan disucikan. Tidak ada manusia yang bisa menyucikan dirinya sendiri, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyucikan diri kita. Karena kita manusia lemah, tidak bisa berbuat untuk diri kita sendiri. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Tapi ada niatan dari pribadi yang mau berubah, berusaha lagi. Bagaimana kudusan itu tampak di dalam kehidupan kita? Sebagian orang akan menyebutkan hidup kudus sebagai hidup yang mungkin, yang coba dulu ya, yang menjauhi rokok, minuman keras, mabuk-mabukan, perilaku seks bebas, dan lain-lain. Semua itu sangat baik. Namun hal ini harus dilakukan dengan hati, sebab bukan tidak mungkin mereka yang tidak melakukan semua itu menjadi tinggi hati dan legal. Jadi kalian mungkin tidak merokok, tidak mabuk-mabukan dan yang lainnya, tetapi kalian tinggi hati, itu sama saja kalian bisa dikatakan hidup kalian. Artinya seperti orang Farisi.
Mereka jadi suka sekali memperhatikan kehidupan orang lain. Ya kita tahu mereka ahli Taurat, mereka tidak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap manusia itu adalah etika yang buruk, tidak minum minuman keras, tidak merokok dan sebagainya, tidak mau mabukkan, tidak bersekal, tetapi hidup mereka hanya memperhatikan orang lain, menilainya tetapi tidak kritis diri sendiri. Mereka terjebak ke dalam kesombongan rohani yang sangat berbahaya dan menganggap diri lebih tinggi, lebih suci daripada teman-teman mereka. Sementara itu mereka tidak menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang menderita dan tersingkir. Karena hanya kepedulian kepada diri sendiri, menjas orang atau menghakimi orang lain, karena orang lain dianggap lebih rendah, lebih tidak kudus, tidak dibanding mereka. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa hidup kudus yang ia jalani adalah berani mengatakan apa yang benar, melaksanakannya, menunjukkan dengan kasih dan ketulusan hati dengan menolong orang lain, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang berbeda. Nah, kudus yang dimau Tuhan adalah ia ada berani mengatakan apa yang benar dan melaksanakan. Tidak hanya cuma mengatakan tapi melaksanakan. Menunjukkan kasih dan tulus hati dengan menolong orang lain, berkorban bagi mereka yang tersisihkan, bahkan mati untuk orang berdosa. Dengan demikian, kudusan yang Tuhan Yesus perlihatkan berseberangan dengan kudusan orang-orang Farisi. Di rangkuman dari materi ini, di bab 7 ini, di bab yang terakhir di semester ini, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Keberanian orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut sekalipun, dan tidak di situ pula mereka mengucapkan hidup mereka. Hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti daging, melainkan menurut kehendak Allah dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup kudus yang dituntut dari setiap orang Kristen. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan selamat belajar. Pelajari buku paket yang ada. Jika tidak paham bisa bertanya langsung kepada Pak Roni, dan selamat belajar. Salam.